Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mari kita lanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita sampai pada pembahasan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa asy-syadidu bis-sur'ah. Innamas syadidu alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Muttafaqun alaih. Bukan termasuk orang yang kuat itu adalah orang yang kuat untuk bergulat atau berkelahi dengan orang lain. Akan tapi orang yang kuat itu adalah orang yang menguasai dirinya ketika marah. Hadis ini adalah muttafaqun alaih. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan yang namanya asyadid, orang yang kuat itu adalah orang yang dia bisa menahan amarahnya. Tentunya marah itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah marah yang wajib untuk dimiliki atau dilakukan. Yaitu ketika misalkan Islam dicela, Allah Subhanahu wa taala dicela, Nabi Muhammad SAW dihina, maka wajib marah. Dan marah itu adalah amalan hati. Ya, adapun mewujudkannya dalam ucapan dan perbuatan harus sesuai dengan syariat. Jadi ketika Islam dicela, Al-Quran dicela atau dibakar, atau Nabi Muhammad SAW dihina misalkan, wajib marah karena itu wujud dari iman, bentuk dari keimanan. Tetapi mengeluarkannya dalam bentuk ucapan dan perbuatan itu harus sesuai dengan timbangan syariat. Tidak boleh balas mencela misalkan, karena itu akan membuat orang yang mencela pertama kali tadi lebih tergerak untuk mencela berikutnya, begitu ya, lebih parah lagi. Maka ketika ada orang yang mencela Islam atau mencela din, mencela Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya, itu harus dibalas dengan yakni dakwah, sebagaimana yang difatwakan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala ketika di negeri Perancis pada saat itu, ya, 2017, 2016 sekitar itu, ada orang kafir yang mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membuat majalah atau komik yang mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada khawarij, ada teroris yang kemudian memberondong kantor majalah mereka dan membunuh orang-orang tersebut. Maka ini perbuatan marah yang tercela, mewujudkannya dalam bentuk tercela, itu tidak sesuai dengan koridor syariat. Ya, kenapa? Karena itu akan membuat orang-orang kafir semakin membenci Islam, dan Islam itu semakin disalahpahami. Maka Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala ya mengatakan bahwa yang wajib adalah yakni memperluas dakwah, lebih semangat lagi berdakwah, mendakwahkan Islam. Nah, tentunya itu karena terjadi di negeri kafir. Kalau terjadi di negeri muslim, maka ulil amri punya kewajiban untuk menghukum orang-orang yang mencela Allah dan Rasulnya, mencela Islam. Itu kewajiban ulil amri. Tapi kejadian tersebut di negeri kafir, dan pada waktu di mana banyak sekali ya kesalahpahaman tentang Islam. Ya, jadi perbuatan khawarij tersebut berdampak kepada seluruh kaum muslimin. Akhirnya seluruh kaum muslimin dicap teroris, begitu ya. Maka ini marahnya wajib, tapi perbuatannya, mewujudkannya itu harus sesuai dengan koridor syariat. Sebagaimana nanti kita akan bahas ya hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW juga menunjukkan marah ketika itu terkait din.
Nah, ini jenis pertama dari marah. Jenis kedua adalah marah terkait sesuatu yang itu termasuk perkara dunia. Ada orang mencela kita atau hal-hal lain ya yang tidak terkait dengan din. Maka inilah yang dimaksud dalam hadis ini. Ya, hadis ini utamanya adalah terkait marah yang jenis kedua. Maka wajib untuk menahan amarah. Walaupun tidak dalam bentuk perintah di sini, akan tapi Nabi Muhammad SAW memuji orang yang menahan amarah tersebut. Innamasyaddidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menguasai dirinya, yakni mengontrol dirinya ketika sedang marah. Karena ketika marah tersebut, ya, bisa jadi marah dalam perkara dunia itu ada yang wajib juga, ya. Jadi marah yang wajib tadi jenis pertama itu berarti ya. Ada yang terkait din, ada yang terkait perkara dunia tapi wajib marah. Seperti misalkan masalah yakni marahnya itu bukan dalam bentuk ucapan atau perbuatan gitu ya. Marahnya itu misalkan ketika ada sesuatu, orang mencela orang lain. Nah, ini sebenarnya ya bisa masih dikategorikan masalah din sebenarnya ya. Ada anak kita mencela orang lain. Nah, apakah kita biarkan saja? Anak kita mengganggu orang lain misalkan, atau santri kita mengganggu orang lain misalkan, apakah kita biarkan saja? Nah, tentunya tidak boleh dibiarkan karena itu tidak melakukan edukasi berarti, betul tidak? Nah, tetapi jadi wajib kita tergerak untuk secara hati untuk memperingatkan, tapi ucapan dan perbuatan itu harus tetap sesuai dengan koridor syariat. Nah, di sini marah yang terkait dunia itu misalkan yakni ada orang mencela kita atau ada orang yang memfitnah kita atau dan lain sebagainya, motong jalan kita ketika di jalan raya misalkan, jalan raya tempat yang banyak sekali amarah di situ, betul tidak? Maka ketika kita bisa mengontrol diri kita, menguasai diri kita, itu adalah yakni marah yang itu adalah orang yang kuat. Nah, sekarang ketika seseorang marah, mengapa harus dikontrol? Para ulama menjelaskan mengapa Nabi Muhammad SAW memuji orang yang mengontrol amarahnya, menguasai dirinya. Di antara jawabannya adalah karena marah itu bisa berujung kepada kerusakan, bisa berujung kepada yakni fasad. Seperti kalau misalkan dia marah kemudian berujung kepada dia malah mukul orang gitu misalkan ya, maka ini akan berujung kepada perkelahian, akan berujung kepada kerusakan yang lebih besar. Banting barang misalkan. Jadi kerusakan secara zahir seperti itu, banting barang atau mukul orang misalkan, tidak boleh. Atau berujung kepada kerusakan secara maknawi, ya. Seperti rusaknya rumah tangganya misalkan. Jadi kalimat tolak, kalimat perceraian itu muncul kapan? Mayoritas ketika marah. Enggak mungkin ketika situasinya santai-santai saja, tenang-tenang saja, kemudian tiba-tiba muncul kalimat tolak, kalimat cerai yang diucapkan. Tidak mungkin. Itu pasti dalam kondisi marah, atau mayoritas dalam kondisi marah. Ada juga yang dalam kondisi bercanda, hati-hati, tetap tidak boleh, ya, berbahaya. Tetapi mayoritasnya itu terjadi ketika kondisi marah. Ini adalah kerusakan secara maknawi yang bisa jadi diiringi dengan kerusakan secara fisik, ya, sembari marah, sembari mengucapkan kalimat tolak tersebut kemudian memukul. Nah, ini tidak boleh. Jadi menguasai diri kita, mengontrol diri kita sehingga kita tidak terjerumus kepada yakni berujung kepada kerusakan ketika marah, itu adalah kewajiban. Wajib untuk menguasai. Nah, berapa banyak perbuatan kriminal dilakukan karena marah? Ya. Ini al-fasad, inilah kerusakan. Maka di sini itulah yang asyadid, itulah orang yang kuat, bukan orang yang jago gelut atau jago bela diri misalkan. Nah, itu kuat secara fisik. Tapi Nabi Muhammad SAW di sini
menyampaikan makna kuat secara maknawi. Ya, orang yang kuat secara maknawi. Ini adalah pujian, ya. Sesuatu ketika yakni suatu kata asyadid, orang yang kuat, ketika itu bisa diterapkan kepada sesuatu secara zahir, kemudian dinafikan oleh dalil, bukan berarti sesuatu tersebut tidak lagi bisa digunakan untuk kata yang zahir tersebut. Ini tujuannya, maksudnya adalah untuk menjelaskan bahwa orang yang kuat sebenarnya secara maknawi adalah orang yang kemudian yang disebutkan di dalil. Contoh misalkan, ketika Nabi Muhammad SAW bertanya kepada para sahabat, apa yang dimaksud dengan orang yang bangkrut, ya, muflis? Maka para sahabat menjawab radhiyallahu anhu, yakni orang yang tidak punya harta, orang yang bangkrut. Itu makna secara zahir. Tapi Nabi Muhammad SAW kemudian menjelaskan orang yang bangkrut itu adalah orang yang mencela orang ini, memukul orang itu, zalim kepada orang ini, ya, dan seterusnya. Sehingga amalan kebaikan dari orang-orang yang dia zalimi akan diberikan kepada orang tersebut. Amalan kebaikan dari orang yang menzalimi akan diberikan kepada orang yang dizalimi. Dan kalau amalan kebaikannya sudah habis semua, diberikan kepada orang yang dizalimi, maka dosa-dosa orang yang dizalimi akan diberikan kepada orang yang menzalimi tadi. Ini orang yang bangkrut. Bukan berarti kemudian orang kalau misalkan hartanya habis, bisnisnya gagal, ini nggak boleh lagi kita sebut bangkrut. Bukan demikian. Hadis tersebut tidak bertujuan untuk menafikan istilah tersebut untuk sesuatu yang zahir tadi. Ya, baik. Maka sama seperti ini. Ini sama, masuk dalam satu bab dengan hadis tersebut. Kemudian hadis berikutnya, wa an Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu qala kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku sedang duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rajulani yastabban, dan ada dua orang yang saling mencela. Yakni bertengkar, adu mulut. Wa ahaduhuma qad ihmara wajhuhu wa intafakhat audajuh, dan salah satu dari mereka itu wajahnya sudah memerah dan urat lehernya sudah membengkak. Sehingga itu menunjukkan apa? Apa itu artinya, berarti apa? Marah, bukan kesemutan, bukan ya? Nah, itu maknanya marah, salah satunya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Sesungguhnya aku mengetahui sebuah kalimat, seandainya dia mengatakannya maka akan pergi sesuatu yang dia dapatkan tersebut, sesuatu yang dia alami tersebut, yaitu amarah. Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim dhahaba minhu ma yajid. Kalau dia berkata a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, maka sungguh akan pergi sesuatu yang menjangkiti dia, yaitu amarahnya tersebut. Faqalu lahu, kemudian para sahabat berkata kepada orang yang marah tadi, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ta'awwadz billahi minasyaitonir rajim. Muttafaqun alaih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Muttafaqun alaih. Ini kita lihat zahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan orang tersebut untuk berkata demikian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku mengetahui sebuah kalimat yang kalau dia ucapkan maka sesuatu yang menjangkiti dia itu akan pergi, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini dipahami oleh para sahabat, perintah dari Nabi Muhammad SAW untuk mengucapkan hal tersebut, perintah kepada orang tersebut, betul tidak? Ini fikihnya para sahabat. Inilah kefakihan para sahabat. Yani ketika Nabi Muhammad SAW menyebutkan suatu keutamaan, itu berarti hendaknya dilaksanakan, itu berarti perintah. Bukan berarti kemudian yani kita diam saja, ya sudah, Nabi Muhammad SAW kan enggak berintahkan, cuma ngasih keutamaan, kelas. Sama seperti hadis sebelumnya. Hadis sebelumnya, apakah Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk menahan amarah? Zahirnya kan kalimatnya cuma orang yang kuat sebenarnya adalah orang yang bisa menguasai dirinya, mengontrol dirinya ketika marah. Zahirnya cuma memberikan keutamaan. Tetapi
itu maknanya adalah memerintahkan. Itulah fikihnya para sahabat. Langsung para sahabat kemudian mengubah kalimat dari Nabi SAW tadi menjadi kalimat yang praktis, yang bisa langsung dipahami oleh orang yang sedang marah tersebut. Namanya sedang marah. Kalau masih mengatakan ada keutamaan kalimat ya, ini bisa jadi tidak masuk kepada dia. Tapi langsung diperintahkan. Nabi Muhammad SAW bersabda, engkau harus minta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Sudah dalam bentuk kalimat instruksi. Jadi orang yang marah tersebut langsung paham. Jadi kalau ada kawan kita marah, maka jangan kemudian dari Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makin marah dia, betul tidak? Tapi langsung ada himbauan langsung, ya. Nyebut, misalkan begitu ya. Tambah marah mungkin ya, tapi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Misalkan begitu. Ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik, jadi ini fikihnya para sahabat. Sehingga sesuatu yang ketika itu hal yang sunnah, yakni disebutkan keutamaan, itu bisa jadi masuk dalam bab sunnah, bukan wajib. Maka para sahabat dalam banyak sekali masalah-masalah yang sunnah, mereka langsung semangat melakukannya. Tidak ada satu pun sama sekali dari para sahabat ketika menjumpai hal yang sunnah kemudian mengatakan ini kan cuma sunnah. Tidak ada dari para sahabat. Nah, inilah yang dimaksud dengan beragama, mencontoh dan meneladankan para generasi terdahulu yang soleh. Jadi tidak boleh ada ucapan, ya ini kan cuma sunnah saja, nggak usah itu baru kita boleh ucapkan kalau misalkan, ya ini kondisinya kita tidak bisa atau tidak mampu untuk melakukan hal tersebut, begitu ya. Nah, dalam rangka untuk menenangkan diri, ini nggak dosa, alhamdulillah nggak apa-apa gitu ya, karena ini sunnah bukan wajib. Jadi bukan untuk alasan untuk tidak melakukan hal tersebut, bukan alasan untuk bermalas-malasan. Ketika ada orang misalkan sedang sedih atau gundah karena misalkan pada sholat tadi tidak melakukan ini dan itu, tidak mengucapkan misalkan membaca surat pendek setelah Al-Fatihah misalkan, maka kita bisa tenangkan dia dengan cara, ya tidak masalah, itu adalah hal yang sunnah bukan wajib, yani antum tidak berdosa. Jadi kalau dalam konteks itu boleh. Tapi kalau dalam konteks ini nggak ada apa-apa, kemudian kita mikir, itu kan cuma sunnah saja, bukan wajib. Habis itu ditinggalkan yang sunnah. Ini tidak sesuai dengan praktiknya para sahabat. Baik, kemudian Nabi Muhammad SAW di sini kita lihat, beliau bersabda, aku mengetahui sebuah kalimat yang kalau diucapkan oleh orang tersebut maka akan hilang sesuatu yang menjangkiti dia, yaitu kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Karena syaitan itulah yang membisiki seseorang ketika marah untuk mengucapkan atau melakukan sesuatu yang tidak boleh secara syariat, sesuatu yang melanggar syariat. Seperti tadi, ya, apa prestasi besar dari anak buah iblis? Menceraikan rumah tangga, memisahkan suami dan istri, betul tidak? Nah, ketika terjadi pertengkaran, terjadi permasalahan, kemudian suami atau istri marah, maka itu kesempatan besar dari syaitan untuk kemudian membisikkan ucapan-ucapan tersebut atau keinginan-keinginan tersebut. Ya, ini tidak akan disia-siakan oleh syaitan, berbahaya. Nah, termasuk berarti kalau kita sudah tahu itu, bahwa itu adalah prestasi terbesar anak buahnya iblis, maka kita juga tidak boleh menjadi sebab dari rusaknya rumah tangga orang lain. Ya, misalkan dengan cara merebut suami orang atau merebut istri orang, nah ini dosa besar. Atau menghasut. Nah, biasanya yang menghasut ini justru orang dekat sendiri. Ya, mertua sendiri yang menghasut anaknya untuk, ya, si orang tua menghasut anaknya, atau orang tua yang menghasut menantunya, atau sepupunya menghasut sepupunya, atau dan semacamnya.
atau kawan, yani kawan menghasut kawannya dan seterusnya. Menghasut supaya rumah tangganya hancur, berbahaya. Ini adalah dosa besar dan ini berarti memuluskan yakni keinginannya syaitan untuk merusak rumah tangga orang tersebut. Mengapa rumah tangga dirusak? Itu adalah tujuan utama dari atau prestasi terbesar dari anak buahnya iblis. Karena kaum muslimin yang yakni bisa mencetak generasi Rabbani itu harus dimulai dari keluarga. Kalau keluarganya sudah rusak, maka susah untuk menciptakan generasi yang Rabbani, atau lebih susah ya untuk menciptakan generasi yang Rabbani. Taib, itu mengapa Islam sangat memberikan perhatian kepada masalah keluarga. Itu juga masalah yang penting ya. Jadi wajib bagi kita untuk belajar ilmunya sebelum melaksanakannya. Babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Berilmu sebelum berkata dan bertindak. Jadi yang perlu dipelajari selain fikih tentang pernikahan misalkan, yang perlu dipelajari adalah muamalah antara suami dan istri, muamalah antara orang tua dengan anak, muamalah antara orang tua dengan antara anak dengan orang tua, antara anak dengan mertua. Taib. Itu masuk dalam bab adab dan akhlak, dan itu sangat penting untuk dipelajari karena ini akan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Nah sekarang syaitan disebut oleh Nabi Muhammad SAW di sini asy-syaitonir rajim, syaitan yang terkutuk. Karena itulah yakni yang terjadi kepada iblis, kemudian itulah juga yang akan terjadi kepada seluruh anak buahnya. Maka meminta perlindungan kepada syaitan itu tidak boleh kepada syaitan yang lain. Tidak boleh meminta perlindungan dari syaitan kepada syaitan yang lain. Tidak boleh meminta perlindungan dari santet kepada dukun yang lain. Tidak boleh meminta perlindungan dari jin kepada jin yang lain. Harus hanya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang wajib. Kalau tidak melakukannya maka terjerumus kepada syirik akbar. Baik. Jadi dari kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu ada di dalam kandungan dari kalimat tersebut ada pesan tauhid, ada pelajaran tauhid yang besar. Meminta perlindungan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari syaitan yang terkutuk. Baik. Jadi kalau misalkan seseorang berobat karena sakit, ya, kemudian sakitnya nggak sembuh-sembuh ke medis misalkan, akhirnya pergi ke orang pinter atau dukun, penyakitnya dipindah ke kambing misalkan, kambingnya jadi sakit, dia jadi sembuh. Tapi berhasil Ustaz, sembuh Ustaz. Nggak apa-apa kan, berarti darurat ini Ustaz. Ada sebagian orang berdalil dengan itu. Kondisi darurat, makan babi saja dibolehkan. Yang haram jadi mubah kalau dalam kondisi darurat, tapi secukupnya. Maka sebagian orang berdalil, ini kondisi darurat, ini sudah sakit parah, maka kita menuju kepada orang pinter, padahal sebenarnya orang jahil, betul tidak? Sehingga misalkan penyakitnya itu dipindahkan ke kambing lah, atau pindahkan ke ayam lah, harus menyediakan daun 7 lembar dari 7 mata air yang berbeda, dan seterusnya, betul tidak? Nah ini aneh-aneh aja. Itu adalah kesyirikan, syirik akbar. Nah, apa bedanya dengan masalah babi? Banyak bedanya. Pertama, kalau makan babi pasti kenyang atau tidak? Pasti kenyang atau tidak? Pasti. Gimana rasanya? Nggak tahu, ya. Tapi pasti kenyang? Pasti. Tapi kalau berobat kepada orang jahil tersebut, pasti sembuh atau tidak? Belum tentu. Betul? Belum tentu. Kemudian, jadi itu masih 50-50 juga, itu masih 50% juga antara sembuh atau tidak. Kalau tidak sembuh gimana? Sudah sakitnya nggak sembuh, meninggal di atas kesyirikan.
Beresiko sekali, betul tidak? Tapi kalau makan babi pasti awalnya lapar sekali, dia nggak punya makanan sama sekali di padang pasir. Nggak usah tanya kepada anak, kenapa kok orang tersebut tiba-tiba di padang pasir, dia nggak punya makanan dan minuman, cuma ada babi di depannya. Ya, nggak usah tanya kepada anak kenapa kondisi tiba-tiba jadi demikian. Misalkan demikian, baik. Maka ini boleh hanya sekedar untuk menyelamatkan nyawanya saja. Makan babi tersebut harus secukupnya, dengan secukupnya hingga kenyang. Nah, kita bisa katakan itu karena kita yakin sekali bismillah, yakni itu merupakan sesuatu yang kita bisa pahami secara logika bahwa orang makan daging babi tersebut dalam kondisi darurat, dia akan kenyang, dia akan bisa bismillah menyelamatkan nyawanya. Tapi harus secukupnya makannya. Tidak boleh sampai gelegean. Enak juga ya, mumpung. Nggak boleh. Ya. Ad-darurat tuqaddar biqadariha. Hal yang darurat itu ditakar sesuai kadarnya, tidak boleh berlebihan. Apakah boleh dibawa bekal? Nanti kalau lapar lagi, misalkan, kemudian masih belum ada makanan, itu boleh dimakan lagi, misalkan secukupnya, boleh. Tapi cuma untuk digunakan untuk beneran. Kalau sudah nggak ada makanan lagi dan sudah mau pingsan lagi, maka makan lagi itu. Bukan malah dicemil, betul tidak? Sambil jalan sambil dicemil, sambil mana nih padang pasir, ujungnya di mana padang pasir? Sambil dicemil, ya. Tidak boleh. Baik. Ya, kalau makan babi udah pasti kenyang, bismillah. Tapi kalau berobat kepada dukun, itu belum tentu sembuh. Kemudian yang kedua, dari segi madorot. Baik. Orang tersebut ketika kondisinya nggak punya makanan sekali, dia harus menimbang. Dia harus memilih antara dua madorot. Mana yang harus dia pilih? Nggak bisa dihindari semua. Harus ada salah satu yang diterobos madorotnya. Madorot meninggal dunia atau madorot makan babi. Karena madorot makan babi lebih rendah daripada madorot meninggal dunia, dibolehkan oleh syariat. Tapi madorot ketika dia sudah sakit keras, berarti apa? Antara madorot meninggal dunia atau madorot melakukan kesyirikan. Betul tidak? Mana yang lebih besar? Madorot kesyirikan. Karena kalau madorot meninggal dunia, maka sakit terus misalkan selama 3 bulan, itu penderitaan di dunia yang singkat insya Allah. Betul tidak? Tapi kalau madorot kesyirikan, maka azabnya di akhirat itu selamanya. Mana sekarang yang madorot yang lebih besar? Jelas madorot kesyirikan, betul? Makanya walaupun dalam kondisi darurat, syariat tidak pernah membolehkan berobat kepada orang-orang jahil tadi. Ini bedanya antara berobat kepada hal-hal tersebut dengan makan babi. Jadi harus pahami, walaupun kondisinya sama-sama darurat, tapi ini dua hal yang berbeda. Jelas ini? Ini syubhat yang besar yang diucapkan sebagian orang. Dan itu barusan bantahannya. Baik. Nah, sekarang jadi kita lihat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Itu berarti pelajaran bahwa kita harus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari apapun itu, termasuk dari gangguan-gangguan dari syaitan. Ketika ada, yakni misalkan ada tanda-tanda sihir atau tanda-tanda santet misalkan ya, syaitan, jin itu nggak pernah mau berani untuk muncul depan kita dalam kondisi dekat. Tidak akan pernah berani. Kalaupun misalkan pernah, paling dari kejauhan. Misalkan kita di sini kemudian ada yang tampaknya seperti pocong di atas pohon, walaupun sebenarnya itu ternyata cuma asap atau apapun itu, pantulan cahaya atau apa, tapi kita sudah takut duluan, betul tidak? Nah, itu ternyata daun-daun, tapi kita melihatnya itu kayak wajah misalkan. Tapi misalkan itu beneran jin yang menampakkan diri, itu selalu di kejauhan, selalu di kejauhan, nggak pernah ada yang depan sini, tidak pernah. Karena mereka juga takut kepada kita. Justru mereka lebih takut kepada kita daripada seharusnya kita kepada mereka. Baik.
Jadi kalau ada misalkan jin muncul di depan, itu nggak pernah terjadi. Muncul depan kita, tampar aja. Suruh duduk, sini ngaji kitab tauhid. Antum ini ceramahin aja ya, marahin aja udah. Itu nggak apa-apa itu, amarah dikeluar. Ya, ngaji kitab tauhid sini. Antum ini gimana? Ya, jadi nggak boleh itu menampakkan yakni mereka sudah menghabiskan energi. Ya, sebagian ustadz, ana masih perlu meneliti ini sebenarnya sumbernya, tapi sumber ini dari ustadz yang sunnah yang terpercaya. Rahasianya jin adalah mereka tidak mau muncul depan kita dekat-dekat karena kalau disentuh oleh manusia mereka nggak bisa kembali ke alam jin lagi. Ana pasti harus mencari sumbernya. Tapi intinya tidak pernah ada, itu kalimat yang benar. Tidak pernah ada jin yang muncul depan kita langsung. Kalau ada, tampar aja, betul tidak? Nggak usah takut. Atau jangan-jangan antum pingsan duluan sebelum berusaha. Nggak usah takut, ya, nggak usah takut. Justru harus berani. Kita memiliki Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, zat yang maha besar, lebih besar daripada seluruh jin dan iblis digabung jadi satu. Jadi tidak perlu takut. Nah, kalau ada tanda-tanda sihir, tanda-tanda santet itu nggak boleh takut. Kita minta perlindungan kepada Allah, tetap percaya diri, meruqyah diri kita sendiri, meruqyah keluarga kita, meruqyah rumah dengan cara membacakan Al-Baqarah. Ya, tidak harus selesai sekali duduk. Kalau bisa sekali duduk selesai, alhamdulillah. Tapi nanti banyak orang yang kesemutan misalkan ya karena Al-Baqarah terlalu panjang misalkan ya. Tidak harus selesai sekali duduk, tidak harus jahar, boleh sir. Asalkan dibaca di rumah tersebut, itu sudah masuk dalam hadis, syaitan akan lari tunggang langgang dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah di dalamnya. Ya, banyak baca ta'awudz, banyak baca zikir-zikir pagi petang terutama, kemudian muawwidzatain ya, Al-Falaq An-Nas, kemudian Al-Ikhlas, ayat kursi, ya, ruqyah diri kita sendiri dan keluarga kita dan rumah kita. Jadi tidak perlu takut dan tidak perlu kemudian meminta ruqyah itu tidak harus kita minta tolong kepada orang untuk meruqyah, yakni ahli ruqyah misalkan. Kita sendiri bisa meruqyah. Asalkan kita yakni benar-benar meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, luruskan akidah kita, karena itu ngefek sekali kepada jin ya. Lurusnya akidah seseorang, walaupun misalkan ada dua orang yang sama, yang satu akidahnya menyimpang, yang satu akidahnya lurus, itu akidah yang menyimpang itu walaupun dia baca Quran ya, bisa jadi jinnya malah ketawa-ketawa ya, malah senang-senang saja. Maka itulah yakni keutamaan dari meluruskan akidah. Jadi jin yang jahat itu takut kepada orang yang akidahnya lurus. Sebagaimana Umar radhiyallahu anhu kalau pilih jalan, maka syaitan, jin itu yang buruk ya akan memilih jalan yang lain. Maka jangan sebaliknya malah. Kalau kita di sini, wah jalan depan kuburan, kita milih jalan sini saja ya. Kecuali kalau pertimbangannya takutnya misalkan ada sesuatu yang secara zahir memang kita bisa logikakan itu bisa berbahaya, ada di situ gelap, bisa jadi ada perampok, ular atau apa. Ada alasan logikanya, maka tidak masalah. Tapi kalau yakni alasannya adalah antum nggak mau ke kamar mandi tengah malam karena apa? Karena takut ketemu jin, ya, maka ketahuilah jin lebih takut ketemu antum. Ini yang harus diyakini, betul tidak? Kalau misalkan ada jin muncul tiba-tiba, itu kita harus nonton dulu, jangan-jangan itu kawan kita, jangan langsung jangan langsung khawatirnya ini tiba-tiba kawan sendiri muncul depan tiba-tiba ya, habis dari toilet tengah malam langsung ditonjok aja. Pelajaran dari ustadz, ternyata kawan sendiri ya, harus cek dulu ya. Baik. Nah, boleh bertanya Ustaz? Oh ya. Sesama muslim itu kan saudara. Nah, apakah itu berlaku juga buat jin muslim Islam? Nah, kalau memang berlaku juga,
apakah kita boleh juga ini minta tolong sama jin Islam? Minta tolong sama jin Islam. Kita sesama muslim itu bersaudara. Sesama muslim bersaudara. Nah, sesama muslim bersaudara. Nah, termasuk antara manusia dengan jin yang muslim juga bersaudara. Tetapi sudah ada, itu dalil umum. Tapi ada dalil yang mengatur hubungan khusus antara manusia dengan jin. Tidak boleh minta tolong antara manusia dengan jin. Walaupun itu jin muslim, jin yang bertauhid, nggak boleh kita minta tolong. Itu dalilnya khusus mengatur antara hubungan manusia dengan jin. Nah, jadi tidak boleh. Walaupun jinnya muslim, kalau dia mengabulkan atau menerima permintaan pertolongan dari manusia, maka itu jin muslim, antara dia bohong dengan keislamannya atau dia jin muslim yang fasik. Jin juga sama seperti manusia. Ada yang kafir, ada yang muslim. Yang muslim juga ada yang akidahnya lurus, ada yang menyimpang. Ada yang akidahnya lurus tapi fasik. Ada yang akidahnya memang dari sananya sudah menyimpang. Ada ahlul bid'ah juga dari kalangan jin. Taib, ada ahlul bid'ah dari kalangan jin. Jadi kalau antum bilang bid'ah, antum bisa jadi juga nyindir jin itu, betul tidak? Bahas terus sampai 20 bulan Anda bahas terus, betul tidak? Siapa yang teriak-teriak bid'ah dari antum? Taib, jadi jadi tidak boleh minta pertolongan kepada jin sama sekali. Nah, wa an Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kadhaba ghaidhan wa huwa qadirun ala ayunfidhahu da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah hatta yukhayyirahu minal huril in ma syaa. Dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menahan amarahnya, memadamkan amarahnya, sementara dia mampu untuk melampiaskan amarahnya tersebut, maka Allah akan panggil dia di depan makhluk. Allah akan memanggil dia di depan makhluk nanti di hari kiamat, sampai kemudian Allah akan membuat dia memilih antara bidadari surga manapun yang dia mau. Nah, ini keutamaan dari ini menahan amarah. Ini keutamaan yang besar, sehingga kalau kita marah kita harus ingat. Ya, kalau kita bisa menahannya, bidadari surga, bisa milih yang mana saja. Ya, ini penting, betul tidak? Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab faradada miraran qala la taghdab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada seseorang yang seorang yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ausini, berikanlah wasiat kepadaku. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan marah. Dan dia mengulangi kembali, berikanlah wasiat kepadaku. Dan Nabi Muhammad SAW selalu mengulangi kalimat beliau, jangan marah. Maka ini wasiat dari Nabi SAW kepada orang tersebut dan kepada seluruh dari kaum muslimin, karena hukumnya umum, tidak hanya berlaku untuk orang tersebut. Ya, ini menunjukkan keutamaan dan wajibnya menahan amarah. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.